Alhamdulillahilladzi habbabal mujahidina minal ansari wal muhajirin wa nasarahum mu'alimin wal muta'alimin alladzina yujahiduna fi sabili rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul adzim wa shadaqallahu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghabur, yang alhamdulillah berkat kudrat dan iradatnya pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmatul imdad, nikmat panjang umur, yang alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, melaksanakan sholat Jum'ah. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Salah satu kewajiban khatib wasiat bertakwa, khususnya wasiat untuk diri pribadi khatib. Umumnya wasiat bermanfaat untuk seluruh jamaah Jum'ah. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Insyaallah di dalam menjelaskan isi dari wasiat bertakwa di dalam khutbah pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 20, yang mana kalau kita telaah ayat ini masih sesuai dengan situasi dan kondisi pada hari ini atau pada bulan ini. Pada bulan ini kita ada di bulan Muharram atau bisa disebut dengan tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah itu adalah tahun barunya umat Islam. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, di dalam surah At-Taubah ayat 20 Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Di antara orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama alladzina amanu, adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi iman kita bisa sampai akhir hayat, kita meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khotimah, kita meninggalkan dunia dalam keadaan membawa iman dan Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, orang-orang yang beriman atau orang-orang yang bisa mempertahankan keimanannya, orang-orang yang bisa memperkuat keimanannya, itu adalah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa iman harus diperkuat? Mengapa iman harus dipertahankan? Karena iman manusia itu yajidu wa yanqusu, terkadang-kadang naik dan terkadang-kadang turun. Itu adalah imannya manusia. Beda dengan iman para nabi dan iman para rasul, itu yajidu, terus naik. Kalau imannya manusia itu yajidu wa yanqusu, imannya malaikat itu tetap. Maka iman manusia itu harus dipertahankan dan iman manusia itu harus diperkuat. Karena terkadang iman kita itu yanqusu, menurun. Kalau misalkan iman kita sedang naik, itu sudah tidak bisa dibilang lagi lah. Jadi kalau iman sudah naik, pasti sholat berjamaah rajin, baca Quran rajin, melaksanakan sholat sunat rajin, melaksanakan ibadah-ibadah sunat itu rajin kalau iman kita sedang naik. Tapi kalau iman kita sedang menurun, jangankan sholat sunat, bahkan fardu pun juga kita tinggalkan. Maka iman itu harus diperkuat. Dengan cara apa kita memperkuat keimanan? Satu, iman harus diperkuat dengan ilmu. Kita harus istiqomah di dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi, bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib, mulai kita lahir ke muka bumi sampai ke liang lahat. Maka apabila iman kita dicas terus dengan ilmu, insya Allah minimal iman kita tetap, maksimal ingat iman kita akan bertambah. Yang kedua, dengan cara apa kita memperkuat keimanan? Yaitu dengan banyak mengerjakan amal soleh. Dengan banyak mengerjakan amal soleh, insya Allah iman kita akan meningkat. Seperti tadi, dengan melaksanakan sholat sunat, amal jariah, sodakoh, puasa sunat dan lain-lain sebagainya. Insya Allah apabila kita banyak mengerjakan amal soleh, iman kita akan meningkat. Dan yang ketiga, dengan cara apa iman kita harus diperkuat? Yaitu dengan banyaknya muzalatus sholihin, dengan banyaknya kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Insya Allah apabila kita banyak berkumpul dengan orang-orang soleh, setidaknya kita akan terbawa soleh. Maka Baginda Ali karramallahu wajhah pernah berkata, suhbatul khair turisul khair wa suhbatus sar turisus sar. Karihi ida hamalat natnan wa ida hamalat tuiban. Lingkungan itu, pergaulan itu diibaratkan seperti angin. Suhbatul khair, apabila kita bareng dengan orang yang baik,
biasanya turisul khair, kita itu suka terbawa baik atau terbawa soleh. Dan apabila kita banyak bergaul dengan orang-orang salah, turisusar, maka kita akan terbawa salah. Karihi idaham malat natnan, pergaulan itu seperti angin, apabila yang membawa kitanya harum, maka kita akan terbawa harum, dan apabila yang membawa kitanya bau, maka kita akan terbawa bau. Itu yang pertama, orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wahajaru, orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang berhijrah. Orang yang berhijrah, orang yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau dulu hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hijrahnya dari kota Mekah ke kota Madinah. Kalau kita tidak mungkin untuk hijrah mengikuti Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Apalah yang harus kita hijrahkan? Apa yang harus kita hijrahkan? Yang pertama, untuk kita yang harus kita hijrahkan tadi ilmu kita harus hijrahkan dengan cara kita menuntut ilmu. Insya Allah ilmu kita akan berhijrah, akan pindah, minimal pengetahuan kita akan bertambah. Yang kedua, apa yang harus kita hijrahkan? Amal soleh harus kita hijrahkan. Dari Muharram yang dulu sampai Muharram yang sekarang. Kalau misalkan kemarin kita sholat sunat duha hanya 2 rakaat, tingkatkan menjadi 4 rakaat. Kalau dari tahun kemarin sholat tahajud hanya 4 rakaat, tingkatkan menjadi 6 rakaat. Kalau misalkan sholat witir tahun kemarin baru 1, sekarang 3. Kalau kemarin 3, tingkatkan sekarang menjadi 5. Itu menghijrahkan amal. Menghijrahkan amal. Yang ketiga, hijrahkan iman. Iman kita harus dihijrahkan. Iman kita harus dihijrahkan. Jangan sampai kan tingkatan iman itu banyak. Jangan sampai posisi iman kita itu terus posisi di iman taklid. Maka dengan cara apa tadi menghijrahkan iman? Di bagian pertama tadi sudah saya jelaskan. Dengan cara seperti itu kita menghijrahkan iman, insya Allah iman akan kuat. Apabila iman diperkuat dengan ilmu, iman diperkuat dengan amal soleh, iman diperkuat dengan muzalatus sholihin. Yang ketiga, bahwa orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu wazahadu fisabilillah, adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita mendengar kata jihad itu identiknya dengan memanggul senjata. Kalau untuk kita sekarang, kita tidak berangkat ke Palestina, kita tidak berangkat keluar. Jihad yang paling berat untuk kita itu sekarang adalah jihadun nafsi. Kita memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu. Mengapa jihad yang paling berat itu adalah memerangi hawa nafsu? Anna nafsa la'amaratun bisu'i. Karena nafsu itu suka mengajak kepada kita itu bukan ke dalam kebaikan, tetapi ke dalam kejelekan. Ini kebiasaan nafsu. Jarang nafsu kita mengajak dalam kebaikan. Jarang kita pernah tidak kita, misalkan kita lapar pingin sholat tahajud, nafsu kita lapar pingin sholat duha, nafsu kita lapar pingin sholat sunat, itu kalaupun ada itu jarang. Maka yang paling berat untuk kita sekarang adalah jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Maka Rasul pernah bersabda, rozakna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ketika
pulang dari perang Badar. Sahabat-sahabat bertanya kepada Rasul. Rasul bicara kepada para sahabat. Kata Rasul, "Rojana min jihadil asghar ila jihadil akbar." Hai para sahabat, sekarang kita baru pulang dari jihad kecil ila jihadil akbar, dan sekarang kita akan menuju kepada jihad akbar. Sahabat bengong, ini baru perang, baru pulang perang, tapi dibilang itu adalah jihad yang kecil. Maka sahabat bertanya, "Ma hiya jihadul akbar ya Rasulullah?" Apa Rasul? Ya Rasulullah, yang disebut dengan jihad akbar? Rasul menjawab, jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Maka untuk kita supaya bisa memerangi hawa nafsu, insya Allah apabila yang 3 sudah bisa kita laksanakan, 1, kita bisa memperkuat keimanan kita dan kita bisa berhijrah, dan yang ketiga kita bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad dengan diri kita, bi amwalihim, jihad dengan harta kita, a'dhamu darajatan indallah, maka itulah satu derajat yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila orang sudah bisa melaksanakan yang 3 tersebut, maka waulaika humul faizun, orang tersebut akan termasuk kepada kategori golongan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup khutbah yang pertama, mudah-mudahan manfaat khusus bagi saya, umumnya bagi semua jamaah Jumat. Barakallahu lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi hamdan amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur juyusal muslimin wa asyaqiral muwahhidin wa ahlikil kafarata wa dhalamata wal musyrikin a'da'ana a'da'aka a'da'ani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tattaqun. Astaghfirullaha wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.